Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sadam, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penjelasan mengenai instrumen pasar modal dan pemilihan instrumen pasar modal yang sudah kami pilih. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Agustin dengan NIM 64232420. Perkenalkan, nama saya Nana Nabila 64234120. Perkenalkan, nama saya Vivia Rahmania dengan NIM 64234095. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai instrumen pasar modal terlebih dahulu. Pasar modal adalah pasar sama kayak pasar-pasar yang ada sekitar kita, di mana pasar tempat bertemunya kedua belah pihak untuk berinvestasi produk. Pihak pertama ada penjualan dan pembeli, sama kayak di pasar modal tempat bertemunya pihak pertama yaitu pihak yang membutuhkan modal atau dana, yaitu perusahaan yang membutuhkan dana atau modal bisa melanjutkan ke pasar modal untuk bisa memberi surat berharganya. Jadi surat berharga yang diterlibatkan oleh perusahaan akan dibeli masyarakat. Nah, selanjutnya, gimana sih struktur pasar modal di Indonesia? Struktur pasar modal di Indonesia diawasi oleh OJK atau lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh industri keuangan yang ada di Indonesia. Mau itu perbankan, mau itu pasar modal, mau itu industri keuangan non-bank seperti asuransi, leasing, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, di bawah OJK untuk di struktur pasar modal ada 3 perusahaan yang disebutnya sebagai SRO atau Self Regulatory Organization. SRO adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan wewenang untuk mengatur anggotanya sesuai dengan industrinya. Nah, masing-masing SRO punya tugas yang berbeda. Bursa Efek Indonesia atau BI tugasnya lebih kepada regulator dan fasilitator. Nah, BI yang membuat peraturan terkait perdagangan dan juga memfasilitasi sistemnya. Jadi istilahnya yang punya induk server perdagangan itu adalah BEI. Nah, KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia itu tugasnya mereka menjamin setiap transaksi yang terjadi akan teratur dan efisien. Kalau KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia itu paling sering berkesinambungan dengan investor karena tugasnya terkait dengan penyimpanan dan penyelesaian. Penyimpanan maksudnya itu adalah kalau dulu kan saham bentuknya warkat kayak sertifikat dan banyak resikonya seperti robek, hilang, kebanjiran, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kan bentuk saham itu udah digital dan bisa disimpan di KSEI. Nah, di bawahnya lagi ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan kita sebagai investor yang ada di struktur pasar modal Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas manfaat pasar modal. Banyak yang berpikir bahwa manfaat pasar modal hanya untuk investor. Ternyata manfaat pasar modal itu juga bisa untuk masyarakat, karena salah satu tujuan itu tercatat dapetin modal itu adalah mereka salah satunya untuk misal ekspansi, ingin membesarkan perusahaannya, misal mereka ingin bangun pabrik baru butuh tenaga kerja. Diharapkan dengan perusahaan tersebut semakin besar dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, bagi investor, saran investasi, kita nggak cuma investasi ke yang itu-itu aja seperti tanah, emas, properti, kita juga bisa ke financial asset, ada di pasar modal, ada saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, bagi emiten atau perusahaan tercatat untuk menyebarluaskan kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan mereka menerbitkan saham, dengan masyarakat banyak yang beli sahamnya, jadi perusahaan ini lebih dimonitoring, karena jika perusahaan ini ingin bertindak suatu yang merger terutama itu mereka harus dapat persetujuan dari pemegang sahamnya yang dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi bagi perusahaan, manfaatnya banyak yang memonitoring perusahaan kita. Yang keempat, bagi pengusaha, sumber pembiayaan dari pasar modal dengan menerbitkan surat berharga. Dan yang terakhir, bagi negara, selain sumber pajak, juga ada keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Jadi, perusahaan yang tercatat
Mereka harus mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dan harus transparan. Jadi dengan mereka transparan, otomatis mereka harus membaguskan tata kelola keuangannya. Dikarenakan transparan, sehingga diharapkan banyak perusahaan yang semakin memperbaiki tata kelola perusahaannya. Nah, selanjutnya apa saja sih instrumen pasar modal di Indonesia? Instrumen pasar modal di Indonesia yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kita membeli suatu saham perusahaan, sama dengan menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan kita juga akan dapat manfaatnya. Misalnya kita beli perusahaan yang benar-benar bagus, kinerjanya perusahaannya oke, penjualannya juga bagus, prospeknya juga oke, otomatis banyak investor yang ingin membeli perusahaan ini. Sehingga dengan semakin banyak membeli, harganya pun akan lebih tinggi. Nah, sebaliknya, apapun yang kurang baik dari perusahaan tersebut, kita akan dapat resikonya. Misal, perusahaan ini utangnya banyak, sehingga banyak investor yang kurang tertarik dengan perusahaan ini, atau banyak investor yang mau jual saham perusahaan ini. Jadi kalau kita pengen beli saham perusahaan, kita harus kenali dulu nih apa perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Nah, kalau pengen beli saham itu ada minimalnya, yaitu 1 lot sama dengan 100 lembar. Yang kedua ada surat utang atau obligasi. Obligasi termasuk fixed income atau pendapatan tetap. Jadi kita udah dikasih tahu kuponnya dapat berapa, pendapatannya dapat berapa selama berapa tahun, itu udah jelas. Obligasi ini mirip dengan deposito. Kalau deposito itu ngasih bunga, kalau obligasi itu naik kupon. Obligasi juga salah satu instrumen investasi yang resikonya kecil karena udah diinfokan dari awal berapa yang akan didapat, tapi balik lagi karena resikonya kecil berarti returnnya juga cenderung lebih kecil. Obligasi dibagi menjadi 2 dari penerbitnya. Yang pertama ada pemerintah, kedua korporasi. Korporasi dibagi 2, yaitu BUMN dan swasta. Nah, obligasi pemerintah, BUMN, swasta, yang paling aman adalah pemerintah. Mengapa? Karena udah dianggarkan dalam APBN, sehingga entah itu pokok atau kuponnya pasti sudah terbayarkan. Nah, harga obligasi bervariatif, ada puluhan atau bahkan miliaran. Tapi sekarang pemerintah sudah mengeluarkan obligasi yang dikeluarkan untuk investor retail. Nah, yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi di mana sudah ada yang mengelolanya yaitu manajer investasi. Nah, konsep reksadana ini kita beli satu produk isinya tuh macam-macam, ada saham A, saham B, reksadana A, reksadana B, obligasi A, obligasi B. Karena reksadana ini beli satu produk isinya macam-macam. Dengan kita membeli reksadana, kita sudah diversifikasi investasi. Maksudnya kita sudah mengalokasikan dana kita itu nggak ke satu instrumen saja, tapi kita membagi resikonya pun ke beberapa instrumen investasi. Selanjutnya, kami akan memilih salah satu instrumen pasar modal yang ada di Indonesia. Saya sendiri memilih reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, singkatnya reksadana adalah kita sebagai masyarakat atau sebagai investor, kita berinvestasi uangnya dihimpun atau dikelola oleh manajer investasi. Nah, dana kelolaannya tadi dari banyaknya investor masyarakat dibelanjakanlah pada instrumen investasi, yaitu saham, obligasi, atau pasar uang. Sehingga pada reksadana dananya besar karena mengelola dana dari banyaknya investor atau disebut AUM atau Asset Under Management yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Dan yang ditawarkan di reksadana ini adalah unit, karena kalau disahamkan yang diperjualbelikan adalah lot atau lembaran saham. Dan itulah salah satu alasan mengapa saya memilih reksadana, yaitu karena saya sebagai orang awam atau pemula yang ingin belajar berinvestasi, saya akan serahkan investasi uang saya kepada manajer investasi yang sudah ahli di bidangnya. Dan alasan lain saya memilih reksadana adalah diversifikasi investasi. Dalam reksadana, dana yang terkumpul dari para investor dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nah, dengan diversifikasi, jika satu instrumen ini mengalami penurunan, potensi kerugian bisa diminimalisir karena ada instrumen lain yang mungkin memberikan keuntungan. Dan alasan saya yang kedua yaitu tidak menguras dompet. Jika berinvestasi obligasi melalui reksadana, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Beda halnya dengan investasi obligasi biasa. Modal yang dibutuhkan untuk membeli selembar obligasi bisa mencapai 5 juta rupiah. Tapi jika dananya dimasukkan melalui reksadana, modal yang dibutuhkan sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan investor. Dan pada reksadana obligasi ini saya memilih reksadana obligasi pemerintah. Mengapa? Karena pada obligasi pemerintah resiko gagal bayar yang sangat rendah, karena obligasi pemerintah ini dijamin negara melalui undang-undang. Lalu reksadana juga dapat menarik dana kapan saja tanpa takut terkena penalti. Seperti halnya deposito bisa terkena penalti apabila melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo. Nah, kalau reksadana ini tidak terkena penalti karena dapat ditarik kapan saja.
Lalu, manajer investasi untuk reksadana pendapatan tetap yang saya pilih yaitu Manulife Obligasi Unggulan Kelas A. Nah, untuk Manulife Obligasi Unggulan Kelas A ini, NAV atau harga terakhir per 13 November atau per kemarin adalah sebesar 2.734,24. Nah, untuk reksadananya sendiri harganya itu bergeraknya hanya satu kali sehari, di mana untuk harga hari ini itu baru kita ketahui di besok hari. Jadi harganya itu delay satu hari. Nah, jadi yang ini adalah NAV atau nilai aktiva bersih per unit, dan untuk satu hari terakhir reksadana ini turun sebesar 0,14, dan untuk kategorinya itu fixed income, tingkat resikonya menengah, dan dana kelolaannya sebesar 2.516 miliar rupiah. Dan di bawah ini adalah performance untuk satu hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, sampai 3 tahun terakhir. Jadi ini adalah performance masa lalu, bukan performance masa depan, karena reksadana nggak pernah menjanjikan return di masa depan. Nah, bisa kita lihat pergerakan nilai investasi dari sebuah instrumen reksadana dalam periode waktu tertentu, mulai dari sekitar pertengahan Juli hingga awal November. Pada awalnya terdapat tren kenaikan yang signifikan, yang dimulai dari level terendah dan di sekitar 2.714 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak di kisaran 2.764 pada akhir September. Nah, setelah mencapai puncak di akhir September, ada penurunan yang cukup tajam di bulan Oktober, di mana nilainya itu turun dari sekitar 2.764 ke level 2.732. Di akhir Oktober hingga awal November, grafik ini menunjukkan adanya sedikit pemulihan, namun belum mencapai level tertinggi sebelumnya. Nah, ini adalah reksadana yang dikeluarkan oleh PT Manulife Asset Management Indonesia. Untuk tanggal launchingnya itu di 16 Oktober 2003. Nah, untuk membeli dan menjual reksadana ini tidak dikenakan fee. Lalu untuk hari kerjanya 3-7 hari. Dan reksadana ini minimal subscribe-nya itu sebesar 50.000 dan top up redeemnya juga sama 50.000. Lalu investasi di reksadana ini dialokasikan di bonds atau obligasi dan pasar uang. Dan compositionnya di bonds ini sebesar 93,59% dan sisanya itu 6,41% diinvestasikan dalam bentuk cash equivalent. Dan di bawahnya ini ada top 5 holding, baik itu bonds ataupun depositonya. Nah, bisa kita lihat harga per unitnya itu sebesar 2.764. Lalu total aktiva yang sudah dikelola yaitu sebesar 4.435.335.616.000 sekian. Minimum investasi awalnya itu sebesar 10.000 dan berikutnya juga sama sebesar 10.000. Nah, pada reksadana ini dia breakdown lagi. Ini adalah alokasi aktual dari portfolio reksadana saat ini. Mayoritas aset ditempatkan dalam obligasi pemerintah sebesar 52,34% dan diikuti oleh obligasi korporasi sebesar 41,25% dan sebagian kecil pada pasar uang sebesar 6,41%. Selanjutnya di sini ada perencanaan reksadana pasar uang. Apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang adalah kumpulan uang masyarakat yang diinvestasikan oleh manajer investasi, lalu dalam pasar uang manajer investasi dana kelolanya diinvestasikan dengan cara didepositokan dalam jangka pendek. Reksadana pasar uang ini memiliki resiko yang paling kecil. Mengapa? Karena apabila bank tidak memiliki kebangkrutan, sudah pasti akan membayar depositonya. Namun kecilnya risiko yang dimiliki reksadana pasar uang juga memiliki potensi keuntungan yang rendah. Baik, di sini saya akan menganalisis manajer investasi pasar uang yaitu dari perusahaan Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A. Live NAV 13 November 2024, artinya harga terakhir per unit di perusahaan Mandiri senilai 1.726.050. Kemudian kategori perusahaan ini pasar uang atau money market, risk level atau tingkat resikonya rendah, AUM atau aset yang under management atau aset yang dikelola senilai 8.237 triliun, tanggal peluncuran 17 Maret 2005, serta harga minimum top up senilai Rp50.000. Perusahaan ini merupakan salah satu manajer investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar 45,10 triliun per 30 September 2024. Tujuan perusahaan ini yaitu untuk memberikan hasil maksimal dengan likuiditas tinggi melalui investasi pada 100% pasar uang dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sekaligus memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dan memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik. Berikut ini tampilan performance untuk 1 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, sampai dengan 3 tahun terakhir. Bisa kita lihat tampilan performance dalam 1 hari naik
0,01%, 1 bulan 0,40%, 3 bulan 1,14%, 6 bulan 2,24%, 1 tahun 4,33%, dan 3 tahun 9,51%. Kemudian komposisi yang mencakup obligasi berada di angka 75,20%, depositonya 24,25%, dan lainnya 0,55%. Nah, di sini saya akan menjelaskan dana amanah, dana saham, inspiring article alas tes NAV tanggal 14 November 2024. Edarannya 943/1945. Interpretnya liquid itu saham. Risk level tinggi. AUM 1245B. Nah, jadi objektifnya investasi jangka panjang dengan memotongkan potensi pendapatan dari instrumen saham, baik dari average harga maupun pendapatan dan investasi akan diutamakan untuk saham yang mempunyai fungsi ekonomi dan likuiditas investasinya yang baik. Minimumnya 80% pada efek saham, maksimum 20% pada efek kas dan atau efek lain. Produksinya profil Wood Property PT BNI Asset Management. Risk level tinggi. Liquid added 21 Januari 2014. Super event 0%. Redemnity event 0%. Sweeter fee 0%. Remember with that T-3 per T-7. Minimum subscribe-nya 50. Minimum top up 50. Minimum realisasi 50. Minimum download ya 50. Maksimum right that you see 10% of AUM. Dana One, Bank BCA Mandiri. Bina Amanat, dana saham investment liquid, reksa dana saham. Efektif tanggal 21 Jan 14. Non surat pernyataan aktif reksa dana S-25 atau D.04 atau 2014. Tanggal pelacuran 7 April 14. Jenis reksadana saham. NAV atau unit 990.83. Total NAV 1.214.314.044.752. Total NAV keseluruhan kelas 1.314.0.400.705. Mata uang rupiah. Minimum efficiency 10.000. Jumlah unit yang ditawarkan 5 miliar. Perhitungan penilaian harian. Biaya pembeli maksimum 2%. Biaya penjualan pengambil kembali maksimum 2%. Biaya pengalihan maksimum 2%. Biaya manajemen maksimum 2,99% per tahun. Biaya akomodasi maksimum 20% per tahun. Risiko utama, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Risiko 1% risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktivitas bersih setiap unit pertanyaan. Risiko pemburuan dan likuidasi. Risiko nilai tukar mata uang Asia. Bijakan investasi minimum 80% pada efek saham, maksimum 20% pada efek kas atau efek lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai instrumen pasar modal. Dari penjelasan tadi kita dapat ambil kesimpulan, yaitu investasi di pasar modal menawarkan berbagai instrumen yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing individu. Nah, dengan perencanaan tepat, investor dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh pasar modal sambil minimalisir resiko. Jangan pernah takut untuk memulai investasi. Jika masih awam dengan investasi, cobalah untuk belajar mulai dari sumber-sumber media informasi dan belajar dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut atau bisa mengikuti kelas profesional. Baik, itu saja penjelasan mengenai instrumen pasar modal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.